Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya akan membahas Khalifatud Dunya Al-Mahdi ini bagian keempat ya. Cuma itu. Memang pada dasarnya Al-Mahdi ini ya, kalau mengacu dari yang digambarkan dalam Jangka Jayabaya, Ronggo Warsito dan Uga Wangsit, maka yang dikatakan ini adalah sosok yang hanya satu ya. Saya pun juga menurut saya ya, ini saya memahami bahwa sosok SP ini, Satrio Piningin, Budak Angon, Budak Jangkutan yang digambarkan dalam Jangka Jayabaya dan Uga Wangsit, saya memahaminya juga sebagai Al-Mahdi dalam pemahaman hadis-hadis semacam itu, sehingga tidak terpisah. Sosoknya hanya mengarah pada satu orang, yaitu sosok Al-Mahdi itu, macam itu. Sehingga bahkan sampai dari pemahaman Hindu, pemahaman Buddha, Kristen, Yahudi semacam itu, saya meyakini jika sosok yang dipahami oleh semua agama itu mengacu pada satu sosok, yaitu Al-Mahdi dalam pemahaman Muslim semacam itu ya. Sehingga saya katakan yang dimaksud siapapun itu ya, bahkan saya mengatakannya satu raga 1000 jiwa semacam itu adalah sosok Al-Mahdi. Bahkan kalau pengertian saya sendiri mengatakan bahwa sosok Al-Mahdi inilah sosok yang paling pertama kali wujudnya itu ya semacam itu ya. Akhirnya yang menjadi langit, bumi dan seisinya ini dari zat itulah, dari zat Bahti atau dari zat Mahdi itu yang berkembang menjadi sampean-sampean semua ini, alam seluruhnya ini macam itu. Sehingga tidak hanya satu jiwa, satu raga 1000 jiwa, tidak semacam itu, lebih dari itu, bahkan meliputi dari semua alam macam itu. Kalau dalam pemahaman Hindu mungkin dipahaminya yang sebagai Kalki Avatarnya adalah jiwa Batara Krishna itu, atau bisa dikatakan sebagai Tuhan itu sendiri semacam itu ya. Oleh karena itu pemahaman dari sosok yang satu ini, yang terpilih Sang Kinasih ini adalah sosok yang satu, yaitu dalam pemahaman Muslim dipahami sebagai Al-Mahdi ya. Semacam itu. Sehingga Al-Mahdi sering saya katakan bahwa kalau dalam Al-Quran ini janji Allah ya, istilahnya mengangkat ahli baiti atau Khalifatul Mahdi ini hanya untuk memperlihatkan janji Allah ya. Kalau menurut saya ya, janji yang belum dilaksanakan oleh Allah itu ya hanya kiamat itu saja. Oleh karena itu kemunculan Al-Mahdi ini sangat erat hubungannya dengan kedekatan antara dimunculkannya Al-Mahdi dengan hari kiamat, kalau menurut saya semacam itu ya. Sehingga kemunculan Al-Mahdi ini dalam rangka juga ya, kalau menurut saya semacam itu ya, sebagai tanda-tanda besar kiamat kubro semacam itu yang mudah-mudahan tidak lama lagi terjadi ya, semacam apa. Saya meyakini jika Al-Mahdi sudah dimunculkan, oleh karena itu tidak
tidak lama tentunya dengan kejadian yang akan terjadi, yaitu hari kiamat. Sebab kebanyakan pemahaman dari ahli spiritualis ini mengacu pada seolah-olah kemunculan Al-Mahdi ini membawakan dunia menjadi mercusuarnya, atau digambarkan dalam negara Indonesia menjadi mercusuarnya dunia dan terpenuhnya keadilan kemakmuran, seolah-olah ini tidak berakhir semacam itu ya. Justru inilah yang menurut saya yang akan ditampakkan sebagai tanda puncak kemakmuran, dan dari tanda puncak umur dunia semacam itu ya. Sebab dijelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naj'al arda nanqusuha min atrafiha, macam itu ya. Sehingga umur dunia ini, umur bumi ini dikurangi dari pucuknya ya. Sehingga misalkan umur bumi ini 1 juta tahun misalkan ya, dikurangi dari 1 juta tahunnya itu, kemudian dihitung mundur semacam itu. Sehingga walaupun lama ya, pada akhirnya bumi akan habis juga umurnya semacam itu ya, menurut saya semacam itu. Sehingga berhati-hatilah, kembalilah ke jalan Allah, kembalilah ke jalan Allah, jangan mengikuti nafsu sampean saja. Karena apa? Karena hari akhir itu sebagaimana yang dipahami dalam Al-Quran pasti datangnya, macam itu. Hari kiamat itu pasti datangnya, tidak ada keraguan-keraguan dalam pemahaman hari akhir itu. Oleh karena itu, karena sesuatu itu pasti, bahkan Kanjeng Rasul juga mengatakan bahwa Islam tidak akan berumur dari 1500 tahun, istilah kurang dari 1500 tahun. Kalau menilik dari hadis yang mengatakan demikian, maka saat inilah ini puncak dari umur bumi ini. Tetapi kiamatnya macam apa? Ya, jangan ditanyakan semacam ini. Ini sudah digambarkan dalam Al-Quran ya, semacam itu. Maka saat inilah yang terbaik untuk sampean introspeksi, berjalan dalam jalannya Allah. Kalau ditanya, sampean akan mengatakan bahwa sampean berjalan di atas jalannya Allah, berjuang di atas jalannya Allah semacam itu. Bahkan sampean akan mendirikan negara khilafah pun juga atas merasa sampean berjalan di jalannya Allah semacam itu. Tapi introspeksilah, apakah sampean sudah benar-benar merasa di jalannya Allah semacam itu? Karena apa? Karena saya sangat meyakini jika seseorang atau siapapun itu yang mengganti sistem Pancasila menjadi khilafah ini, rata-rata pemahaman mereka menghalalkan semua cara untuk menggapai tujuan mereka ini, untuk menjadikan membentuk negara khilafah di Indonesia ini. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran tentunya. Nah, kalau tidak terpenuhi ajaran Al-Quran, maka saya sangat meyakini jika sampai sebenarnya keliru menuju jalan setan, tapi sampai tidak berasa, seolah-olah sampai berjalan di jalannya Allah semacam itu. Oleh karena itu sering saya katakan untuk sampean mulai introspeksi, berpikir ya, tadabbur semacam itu.
Jangan-jangan sampean di jalan yang salah, tapi sampean tidak berasa. Semacam ini yang harusnya mulai berpikir semacam itu. Tentu berjalan di jalannya Allah ini tidak sama dengan berjalan di atas jalannya setan semacam. Ya. Bab apa? Sudah dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah al-akhir. Kemudian ayat yang mengatakan di jalan setan, innasyaitana ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, macam itu. Sehingga jika sampean melakukan sesuatu yang fahsya dan munkar, saya sangat yakini sampean sudah berjalan di jalannya setan. Ya. Bagaimanapun caranya, harusnya sampean memperjuangkan keadilan dengan cara-cara yang adil. Jangan sampai dengan cara apapun dihalalkan asal seolah-olah memperjuangkan memperjuangkan agama semacam itu, akhirnya apapun dihalalkan. Ini tidak benar, ya. Karena apa? Karena urgensinya bukan kekuasaan khilafahnya, tetapi tersampaikannya ajaran Allah itu, risalahnya Allah itu, sunnatullahnya itu, agar seseorang terhadap yang lainnya ini menjadi lebih baik, ya. Allah khalaqakum macam Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Innallaha khalaqakum min dzakari wa unsa wa khalaqna wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, semacam itu kalau nggak salah ayatnya, ya, semacam itu. Sehingga jika sampean memahami benar di jalannya Allah, tentunya sampean akan memandang siapapun itu adalah ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah ini semuanya bermanfaat, ya. Jadi sampean tidak boleh menjustis orang lain itu kafir, sampean yang paling muslim tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena sampean tidak tahu kadar iman siapapun di dunia ini, ya. Walaupun sampean pintar menafsir Al-Quran misalkan, sampean tidak akan tahu kadar iman seseorang ini benar menurut Allah atau tidak benar. Karena apa? Ya, ini hak prerogatifnya Allah. Makanya sering saya katakan, jika sampean memamerkan keilmuan sampean, bahkan ini cerita Kiai Barsis macam itu dulu di umat Bani Israel semacam itu, Bal'am bin Ba'urah dulu di zaman umatnya Nabi Musa semacam itu. Oleh karena itu jika sampean memandang bahwa seseorang itu pasti kafirnya, misalkan Ahok pasti kafir karena non muslim semacam itu, coba pelajari cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir semacam itu, ya. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian kalau hadisnya yang mengatakan bahwa ada seorang PSK menolong anjing yang kehausan, ini akhirnya dimasukkan surga macam itu. Kemudian anjing dari Ashabul Kahfi juga masuk surga semacam itu. Makanya sampean tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu. Bahkan Nabi Nuh ini masuk neraka semacam itu. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini juga masuk neraka semacam itu. Kemudian istri dari Fir'aun ini masuk surga semacam itu. Inilah pelajari. Kenapa? Tidak semua yang sampean anggap kafir menurut sampean itu kafir menurut Allah. Karena sampean tidak punya hak apapun atas diri orang lain untuk menilai apapun itu, ya. Inilah Al-Mahdi dan sebagai khalifat dunia ini meliputi ke seluruh alam, ya, semacam itu. Sehingga
Jadi jangan dikecilkan kekuasaannya hanya Muslim semua. Keadilan kalau semuanya di dunia ini sudah Muslim, tidak seperti itu. Karena jika sampai melihat dengan kacamata Al-Quran, saya sangat yakin Saman akan memahami sebagaimana saya memahaminya dari kacamata Al-Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.